kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbunga, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kirisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang
para diakon yang terkasih, orang tua bersama keluarga yang turut berbahagia yang dikasihi Tuhan, para pater, frater, dan ibu bapak, saudari dan saudaraku yang terkasih. Kita mengarahkan seluruh diri kita untuk rahmat imamat yang di dalam gereja merupakan tujuan dari panggilan dan cita-cita untuk orang-orang yang merasa dirinya dipanggil. Mereka akan diutus sebagai misionaris-misionaris ke seluruh dunia untuk mewartakan iman. Kepada mereka kita berikan perlengkapan-perlengkapan rohani, perlengkapan imamat yang adalah tanda dari imamat yang tak terhapuskan akan senantiasa menyertai mereka. Dan kita berdoa pada sore hari ini, selain meminta berkat dan rahmat Tuhan untuk semua perlengkapan para imam baru yang akan ditabiskan besok, Tuhan juga menyertai mereka di dalam perjalanan pelayanan mereka selanjutnya. Saudari dan saudaraku yang terkasih, bersama dengan para diakon, kita sadari segala kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak berdoa kepada Tuhan, memohonkan berkat dan rahmat-Nya, dan disucikan dari dosa-dosa kita. Doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku telah melanggar hukum, terutama sebab aku telah mengingat Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku menyediakan segala dosaku dan berjanji akan berkorban rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan negara dalam berdosa lagi. Ya Tuhan, kasihanlah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Maha Baik dan Maha Rahim itu berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan kami. Kami bersyukur kepadamu atas rahmat panggilan yang Engkau anugerahkan kepada kami, terutama kepada para imam, para suster dan para diakon yang akan ditabiskan untuk melayani Dikau dan sesama. Kami berhimpun di sini untuk memohon rahmat-Mu, memberkati piala, Athena serta seluruh peralatan rohani para diakon yang akan ditabiskan untuk menjadi imam-Mu, agar mereka dapat membawa kurban umat dan mempersembahkannya kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus?
Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apa yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala itu adalah sesuatu? Atau bahwa berhala itu adalah sesuatu? Bukan. Yang kumaksudkan ialah persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan sekaligus juga dalam perjamuan roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Haleluya, haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 20 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Cawanku akan kamu minum. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia. Ia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk dilayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Para diakon yang terkasih, orang tua dan keluarga yang sama dikasihi Tuhan, para pater dan frater, bruder, romo yang terkasih, dan para suster, serta saudari dan saudaraku, umat beriman yang terkasih. Saya sangat yakin ibu-ibu dari diakon-diakon yang ada di sini mempunyai banyak harapan dalam dialog saya dengan orang tua dari para diakon keuskupan. Ada banyak sekali yang mereka ungkapkan. Seringkali ungkapan kita seperti yang kita baca di dalam Injil hari ini. Biasanya diungkapkan dengan satu kata, sukses. Atas dasar harapan itu, saya mengajak kita masuk ke bagaimana Injil mengajar kita supaya kita memaknai imamat kita dengan cara yang baik. Harapan manusiawi tidak salah. Kita mempunyai banyak sekali harapan. Dan sejauh saya bisa teliti, doa-doa yang biasa ditaruh di atas altar Tuhan, permintaannya macam-macam. Ada permintaan yang kadang-kadang bisa cocok dengan kehendak Allah, tapi juga tidak cocok. Contoh dari permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes persis yang dikatakan tidak sepadan dengan tuntutan kerajaan Allah. Dan untuk kita, tuntutan menjadi imam.
Mereka minta kuasa, minta posisi. Dan kalau Anda ikuti CPNS, tes polisi, semua orang rame-rame bayar, yang penting itu dapat. Apalagi kalau hanya minta kepada Tuhan. Justru Tuhan menjawab, tapi dengan menunjukkan permintaan yang sebenarnya. Apakah kamu sanggup minum piala yang hendak kuminum? Saya merefleksikan ini. Seorang Yohanes Rasul, seorang penginjil, surat pertama sampai ketiga Yohanes, Wahyu, kitab Wahyu, tanpa refleksi langsung menjawab, iya kami dapat. Suatu jawaban spontan yang akan terpenuhi adalah dia yang pertama dilempari batu persis di dekat pintu gerbang Bait Allah pada tahun 46, mati sebagai martir. Dan saudaranya Yohanes kemudian dibawa ke Roma. Dia dibakar atau dimasak dengan minyak mendidih. Apa yang mereka jawab kepada Tuhan? Iya kami dapat, mereka tanggung. Dibakar dengan, dipanaskan dengan minyak mendidih. Para diakon tentu mempunyai permintaan-permintaan. Silakan minta kepada Tuhan tentang imamat. Nanti kalau dikirim ke daerah misi, apa yang akan dibuat? Boleh minta untuk minum piala Tuhan. Boleh minta untuk bertahan di dalam imam. Boleh minta untuk menjadi martir tanpa darah, dengan kesaksian-kesaksian yang meyakinkan. Karena Tuhanlah yang akan memberi jawab. Mereka meminta dengan cara yang tidak sempurna, tetapi Tuhan meluruskan dan menyempurnakan. Dan saudari dan saudaraku, penderitaan para ibu biasanya lebih berat. Penderitaan Yesus di atas salib, penderitaan dari mereka berdua secara fisik dapat ditanggung. Yang paling tidak dapat ditanggung dan paling berat adalah penderitaan batin di hadapan semua hal yang selalu nampak bertentangan. Bunda Maria mengalaminya, ibu dari kedua rasul ini mengalaminya, ibu dari semua orang yang pernah mati martir mengalaminya, ibu dari semua imam mengalaminya, keluarga dari semua imam mengalaminya. Mari kita mohon kekuatan Tuhan, supaya Tuhan meneguhkan para imam, Tuhan meneguhkan mereka yang dipanggilnya, supaya bisa berkarya dengan cara yang baik. Yang kedua, saya mengajak para diakon bersama dengan seluruh keluarga untuk merenungkan jawaban dari antifon Mazmur tadi. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Orang tua tidak usah kasih mereka warisan, karena mereka punya warisan Tuhan. Tuhan, karena itu dikatakan di dalam kitab suci, suku Lewi tidak mendapat bagian tanah dalam pembagian.
Mari kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan. Aku percaya saudari dan saudaraku, marilah sekarang kita berdoa kepada Tuhan untuk memohonkan berkat Tuhan bagi perlengkapan para diakon yang akan ditariskan besok sebagai imam-imam Tuhan. Setiap kali kita menjawab, terpujilah Engkau selama-lamanya. Allah yang Maha Kudus, dengan hati gembira kami menyiapkan piala dan patena ini di atas meja persembahan guna merayakan kurban perjanjian baru seturut amanat Putra. Terimalah syukur dan hormat kami ya Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kuduskanlah bejana-bejana suci ini. Dengan berkat dan rahmat supaya pantas untuk mempersembahkan dan menghidangkan tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus. Terimalah syukur dan hormat kami ya Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dengan piala dan patena ini kami senantiasa merayakan korban yang suci dan tak bercela. Semoga karenanya selama hidup di dunia ini kami disegarkan oleh sakramen-sakramen dan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu sampai kami menikmati perjamuan abadi bersama para kudus di surga. Terimalah syukur dan hormat kami ya Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, tahbiskanlah kuduskanlah piala dan patena ini dengan pengurapan, dan berkatilah kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami semua yang beriman kepadamu. Kami mohon kepadamu, berkatilah semua peralatan rohani ini. Sibori, ampul, piksis, tempat minyak, kasula, stola, alba, salib, patung, dan rosario, serta buku-buku yang diletakkan di atas meja ini. Semoga peralatan rohani ini dapat berguna untuk menyalurkan rahmat keselamatan bagi umatmu ketika abdi-abdimu, para uskup, imam, dan diakon gunakan untuk mewartakan Injilmu dan merayakan sakramen-sakramenmu, terutama Ekaristi, guna menghadirkan tubuh dan darah Kristus Putramu. Dialah Tuhan yang kami imani sebagai imam, altar, dan kurban. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah di dalam iman, harapan, dan cinta kita kepada Tuhan yang memanggil para imam untuk karya keselamatan dan tugas pewartaan Injil, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara spontan kepada Tuhan untuk berbagi kepentingan demi keselamatan seluruh umat manusia. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung abadi bagi kami semua, para imam, para keluarga, dan semua orang beriman. Dengarkanlah doa-doa kami yang kami sampaikan, karena Engkaulah pendoa abadi kami pada Bapa Surgawi. Bagi keenam diakon yang akan ditabiskan, ya Bapa, berkatilah keenam diakon yang akan ditabiskan, semoga mereka dapat berkarya seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya
Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Semoga Tuhan berkenan memberikan kebijaksanaan dan kearifan bagi para pemimpin dan seluruh masyarakat agar menghayati kebersamaan dengan sebaik-baiknya dan dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi hidup mereka dengan cara yang terhormat dan bermartabat demi kepentingan semua orang. Marilah kita mohon. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya akan segala kebaikan-Mu yang tiada batasnya. Engkau telah memberikan segala sesuatu kepada kami. Karena kebaikan-Mu itu, Engkau selalu memberi kepada umat-Mu gembala-gembala yang Engkau pilih untuk menggembalakan kami. Semoga kami senantiasa menyadari panggilan suci-Mu, agar kerajaan surgawi-Mu dapat kami bangun bersama di dunia ini melalui pelayanan kami yang berkenan kepada-Mu di tempat dan dimanapun kami diutus untuk berkarya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian dan semua mereka yang kita doakan dalam ibadat pemberkatan ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibadat pemberkatan piala dan patena telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Bersama bergembira
tetapi akulah yang memilih kamu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Engkaulah Tuhan, Juru Selamatku.